Anda bersama dengan saya, Sejo, dalam kelas sains Anda hari ini. Selamat pagi dan salam sejahtera pada semua murid. Terima kasih karena kamu menonton video pembelajaran sains pada hari ini. Baiklah, pada hari ini saya akan mengajar kamu tentang bahan buangan. Apa yang kita akan belajar di dalam bahan buangan ini? Yang pertama, kita akan mengenal pasti bahan buangan berdasarkan jenis bahan. Yang kedua, kita akan menyatakan maksud bahan buangan terbiodegradasi dan bahan buangan tidak terbiodegradasi. So, teruskan menonton video ini agar kamu dapat ilmu tentang bahan buangan pada hari ini. Kita teruskan dengan maksud bahan buangan. Bahan buangan adalah bahan yang tidak diperlukan lagi dan tidak mau disimpan. Ada beberapa jenis bahan buangan. Biasanya kita akan terfikir kalau sebut bahan buangan kita akan ingat sampah. Tetapi sebenarnya bahan buangan ini boleh dikategorikan kepada 7 jenis. Yang pertama, plastik. Yang kedua, logam. Yang ketiga, kaca. Yang keempat, kertas. Yang kelima, sisa makanan. Yang keenam, bahan kumuh dan tinja. Dan yang terakhir adalah sisa toksik. Baiklah, kita akan melihat satu persatu jenis bahan buangan yang sudah saya sebut sebentar tadi. Yang pertama adalah plastik. Contoh-contoh bahan buangan dari plastik adalah seperti bahan sintetik, pembungkus makanan, botol, dan juga bekas yang diperbuat daripada plastik. Mungkin yang menjadi persoalan murid-murid adalah bahan sintetik. Apa itu bahan sintetik? Bahan sintetik ini adalah bahan yang diperbuat daripada petroleum. Jenis bahan buangan yang kedua adalah logam, dan contoh-contoh bahan buangan dari logam adalah seperti besi buruk, tin aluminium, tin susu, dan banyak lagi contoh yang lain. Dan serasa ramai yang sudah tahu tentang tin aluminium dan besi buruk yang boleh mendatangkan keuntungan atau faedah bila kita jual ke kedai besi buruk. Jenis bahan buangan yang ketiga adalah kaca. Kaca ini contohnya adalah seperti botol, balang, dan peralatan kaca. Dan di kawasan perumahan kamu ataupun di dalam rumah kamu ada banyak bahan buangan yang termasuk dalam jenis kaca. Jenis yang keempat adalah kertas. Dan serasa kita semua sudah tahu tentang kertas seperti surat kabar lama, majalah, kotak, buku, dan apa-apa bahan yang diperbuat daripada kertas. Itu masuk dalam kategori bahan buangan kertas. Kiranya kita tidak perlukan lagi kertas tersebut, ada baiknya kita kumpul, dermahkan kepada pusat-pusat sekitar semula ataupun jual di kedai-kedai yang membeli kertas. Jenis bahan buangan yang kelima adalah sisa makanan seperti sisa tulang, kulit buah-buahan, ampas sayuran, makanan yang rusak. Semua itu adalah contoh-contoh bahan buangan dari sisa makanan. Tulang KFC yang kamu makan itu juga masuk dalam sisa makanan. Makanan yang dibuang daripada restoran itu juga masuk di dalam jenis bahan buangan sisa makanan. Jenis bahan buangan yang keenam adalah bahan kumuh dan tinja. Bahan kumuh dan tinja ini adalah bahan buangan daripada manusia ataupun juga daripada haiwan. Kalau di kawasan perumahan, kita ada kawasan kumbahan. Jadi itu adalah bahan buangan dari bahan kumuh dan juga tinja. Dan jenis bahan buangan ketujuh adalah sisa toksik. Dalam sisa toksik ini ada bahan buangan yang berasal dari cairan kimia, bahan buangan industri, sisa pertanian, botol aerosol, cecer pembasmi serangga perusak, cecer baterai, asap kendaraan, asap kilang, semua itu masuk dalam bahan buangan sisa toksik. Dan bahan buangan ini adalah bahan buangan yang memberi kesan yang tidak baik kepada kesehatan kita dan juga kepada kehidupan yang lain. Selain daripada sisa toksik, bahan buangan dari plastik juga memberi kesan yang sangat tidak baik kepada alam sekitar. Kalau kamu dapat perhatikan, contoh yang Cikgu sempat berikan ini, kehidupan yang terkesan ataupun alam sekitar yang terkesan dari sisa buangan plastik. Oleh itu, seharap kamu jangan buang sisa plastik dengan sesuka hati di merata-rata tempat. Buanglah di tempat yang sesuai, dan kalau boleh, kurangkanlah penggunaan plastik bagi menyelamatkan bumi kita.
Baiklah, kita teruskan dengan bahan buangan terbiodegradasi dan juga bahan buangan tidak terbiodegradasi. Yang pertama, apa itu bahan buangan terbiodegradasi? Bahan buangan terbiodegradasi adalah bahan buangan yang boleh direputkan oleh mikroorganisme. Bahan buangan yang direputkan ini akan kembali ke tanah menjadi nutrien bagi kebaikan kepada tumbuhan. Apa contoh-contoh bahan buangan terbiodegradasi? Contohnya adalah seperti sisa makanan, kertas, bahan kumuh dan tinja. Itu tidak membawa kesan yang buruk kepada alam sekitar karena itu boleh direputkan oleh mikroorganisme dan kembali kepada tanah menjadi nutrien. Yang kedua adalah bahan buangan tidak terbiodegradasi. Apa maksud bahan buangan tidak terbiodegradasi ini? Bahan buangan tidak terbiodegradasi ini adalah bahan buangan yang tidak boleh direputkan oleh mikroorganisme. Kalau kita nampak contoh gambar raja ini, di mana bahan mainan yang diperbuat daripada plastik tertanam ke dalam tanah dan selepas beberapa tahun apabila dikorek kembali, bahan mainan itu masih ada. Maksudnya bahan buangan itu tidak direputkan oleh mikroorganisme, jadi bahan buangan itu masih tetap ada walaupun sudah berpuluh tahun tertanam di dalam tanah. Bayangkan sekiranya plastik dibuang ke sungai, plastik dibuang ke laut. Plastik tidak boleh direputkan oleh mikroorganisme, maka bahan plastik ini akan terus berada di laut, berada di sungai sehingga belasan ataupun puluhan tahun, dan akhirnya akan menyebabkan hidupan akuatik mati. Itu adalah bahan buangan tidak terbiodegradasi. Selain daripada itu, contoh-contoh bahan buangan tidak terbiodegradasi ini adalah seperti kaca, sisa toksik. Itu adalah bahan buangan yang tidak boleh direputkan oleh mikroorganisme. Baiklah murid-murid, sesudah menyentuh secara ringkas dua topik yang kita belajar hari ini, yaitu jenis-jenis bahan buangan dan juga bahan buangan terbiodegradasi dan bahan buangan tidak terbiodegradasi. Saya harap kamu boleh paham apa yang saya ajar. Untuk lebih lanjut, kamu boleh baca dalam buku teks ataupun boleh layari mana-mana YouTube yang mengajarkan tentang bahan buangan ini untuk mendapat info yang lebih banyak. Jadi kita akan berjumpa lagi di kelas yang seterusnya. Saya harap kamu boleh siapkan semua tugasan yang akan saya berikan di dalam grup nanti. Selepas itu, ambil gambar. Seperti biasa, antar gambar tugasan Anda ke grup sains Anda. Kita berjumpa lagi untuk kelas yang akan datang. Selamat belajar.